Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlita Pinasti. Saya prodi bimbingan konseling. Jadi saya di sini akan menjelaskan yang mana video tersebut yang berjudul Kontribusi Filsafat Islam terhadap Filsafat Yunani dan Filsafat Barat Modern. Jadi kita tahu bahwa filsafat itu berasal dari Yunani dengan tokoh-tokoh besar seperti Plato dan Aristoteles. Nah, pada awalnya pemikiran mereka sangat berkembang, tapi kemudian sempat hilang dan tidak berkembang lagi di Eropa karena situasi politik dan agama saat itu. Tapi pemikiran itu tidak benar-benar hilang karena justru berkembang di dunia Islam. Selanjutnya ada peran umat Islam sebagai penghubung. Saya mulai dari peran umat Islam. Ketika masa kejayaan Islam, terutama di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah, umat Islam mendirikan pusat ilmu pengetahuan, salah satunya Bait Al-Hikmah di Baghdad. Di situ para ilmuwan dan filsuf muslim menerjemahkan banyak karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Bukan cuma diterjemahkan, tapi juga dikaji ulang, dipahami lebih dalam, lalu dikembangkan lebih jauh. Jadi bisa saya katakan umat Islam bukan cuma menjadi penerus, tapi juga menjadi inovator pemikiran. Selanjutnya ada tokoh-tokoh besar filsafat Islam. Nah, sekarang saya masuk ke beberapa tokoh penting. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi ini dikenal sebagai bapak filsafat Arab. Dia mencoba menyatukan antara logika Yunani dan ajaran Islam, jadi bahwa akal dan wahyu itu bisa berjalan bersama, tidak bertentangan. Yang kedua ada Al-Farabi. Lalu Al-Farabi dia mengembangkan gagasan negara ideal, mirip dengan konsepnya Plato, tapi dia memasukkan nilai-nilai Islam di dalam Islamnya. Dia juga mengembangkan logika dan filsafat politik, dan karena itu ia dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Yang ketiga ada Ibnu Sina atau Avicenna, atau panggilannya disebut dengan Avicenna. Tokoh berikutnya yang sangat dikenal adalah Ibnu Sina. Di barat dia sebagai Avicenna. Dia adalah ahli banyak bidang seperti kedokteran, metafisika. Salah satu gagasannya yang penting adalah tentang wujud dan esensi. Ia bilang bahwa segala sesuatu itu ada karena ada yang menyebabkan keberadaannya, dan puncaknya adalah Tuhan sebagai penyebab utama. Pemikiran ini sangat berpengaruh ke filsafat barat, bahkan sampai ke Thomas Aquinas, seorang tokoh filsafat Kristen abad pertengahan. Selanjutnya ada Ibnu Rus atau Averroes, ya, disebut dengan Averroes. Kemudian ada Ibnu Rus atau Averroes. Dia adalah komentator karya-karya Aristoteles yang paling terkenal di Eropa. Karyanya sangat dihormati dan menjadi dasar pemikiran skolastis, terutama dalam mengenai hubungan antara agama dan rasio. Penjelasan selanjutnya ada pengaruh ke barat modern. Bagaimana pemikiran para filsuf Islam ini menginspirasi Eropa lewat terjemahan ke bahasa Latin. Pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rus dipelajari oleh ilmu Eropa. Pemikiran mereka membangkitkan kembali rasionalisme di Eropa yang sebelumnya tenggelam karena doktrin gereja yang menolak logika. Akhirnya, pemikiran ini menjadi jembatan menuju masa Renaissance, di mana ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, dan logika mulai dihargai kembali. Selanjutnya ada filsafat
Islam bukan hanya meniru. Yang perlu saya tegaskan di sini, filsafat Islam bukan sekedar meniru filsafat Yunani. Justru mereka menambah, menyaring, dan mengkritik suatu dengan nilai-nilai Islam. Mereka menjawab pertanyaan tentang ekstensi kehidupan, kenabian, dan bahkan tujuan hidup manusia di sudut pandang yang lebih spiritual. Jadi kesimpulannya bisa saya dapat simpulkan apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, filsafat Yunani memang menjadi fondasi awal untuk kita. Selanjutnya tapi filsafat Islam menjadi pengembang, penyaring, dan penghubung melalui filsafat Barat modern. Tanpa peran filsuf Muslim, mungkin pemikiran Barat tidak akan seperti sekarang dan tidak akan berkembang. Saya pribadi sendiri merasa kagum karena para ilmuwan dan filsuf Islam di masa lalu benar-benar menggabungkan iman dan akal. Dua hal yang kadang kita anggap bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam mengucapkan sepatah kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.